Saya kira dicukupkan dulu menurut Musaheh ini kan Musaheh punya kewenangan besar sekali di sini. Kepada Musaheh ini sudah cukup, ya cukup ya. Karena moderator juga tunduk di bawah Musaheh. Saya kira sebagai pengatur lalu lintas diskusi saya sudah memimpin diskusi ini dan mubahasah ini untuk bagaimana kesimpulan dan sementara kita sampaikan kepada koordinator mubahasah. Kepada Abah Helmi kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak dari alur diskusi tadi, ada beberapa pemikiran memang. Kita semuanya pada dasarnya sepakat bahwa kita perlu mencari solusi terhadap pelaksanaan salat Jumat di tempat yang tidak ada orang mustautin, contohnya seperti dalam komplek pesantren seperti ini. Meskipun ya kita tidak mengkhususkan mubahasah atau muzakarah untuk kasus ini ya. Jadi nanti ada kesannya ini keputusan pesanan. Jadi itu perlu kita hindari. Dari awal sudah saya katakan bahwasanya kita ini objektif, tidak ada konflik kepentingan. Tidak ada konflik kepentingan. Jadi jangan nanti karena sudah diundang oleh Abi Fahmi, ya kita mencari-cari bagaimana ini agar bisa mendirikan Jumat di sini. Saya tidak mau seperti itu. Kita tetap harus objektif, tapi kita juga harus jujur. Maknanya apa? Kalau memang ada pendapat alternatif, ya kita sampaikan. Kita sampaikan. Juga harus kita sampaikan tata cara pengamalannya umpamanya seperti apa. Karena kalau tidak menyampaikan tata cara pengamalannya seperti apa, kita menjadi biang bagi salah pengamalan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini permasalahan. Jadi kalau menurut saya, kita semua ingin memang punya sebuah kesimpulan yang memberikan solusi. Dan ini adalah salah satu hikmah dalam syariat agar mukallaf ini selalu berada di bawah naungan hukum. Ini salah satu kasih syariah ya. Dia harus berada selalu dalam naungan hukum sampai pada tingkat kalau orang yang diberikan fatwa itu orang yang tidak kuat pengamalan agamanya, kepada orang itu jangan dipilih pendapat yang kuat. Nanti dia justru tidak akan mengamalkan sama sekali. Sehingga dia selalu terjebak dalam dosa. Kepada dia harus diberikan solusi. Cuma ini kaitannya dengan perorangan. Tapi yang akan kita putuskan ini bukan perorangan. Ini kasus yang menyangkut dengan ibadat orang banyak. Saya menyimak dari beberapa penyampaian tadi, lebih mengarah kepada dua kesimpulan di sini. Kita tetap berpegang kepada mazhab Syafi'i dengan mengamalkan pendapat yang lemah, atau kita memberikan solusi berpindah kepada mazhab yang lain dengan memberikan apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam mazhab lain. Begini, ini perlu kita pertimbangkan juga. Di halaman 13 ada sedikit narasi di sini. Memang sudah zuhur tapi tambah juga ini ya. Belum ya? Halaman 13. Ini kitab Risalah Ta'allaq, lengkapnya ada di tim ya. Lengkapnya judul kitab ini apa? Penulisnya Said Abi Bakar Syatta ya, yang menulis kitab Hasyiah yang Anatul Talibin. Kata beliau apa? Summa anna taqlidal qaulil qadim aula min taqlidil mukhalif. Mengikuti pendapat kadim dalam permasalahan tidak ada mustautin ini lebih diutamakan daripada mengikuti pendapat yang mazhab yang berbeda. Mukhalif ini mazhab di luar Syafi'i. Karena diperlukan untuk mempertimbangkan mazhab mukallad itu pada wudu dan pada mandi dan pada ketinggalan syarat-syarat yang lain. Ini adalah sukar di atas orang yang tidak memahami. Maka berpegang dengan akwal imam yang dhaifah ini lebih bagus, lebih utama daripada keluar kepada mazhab yang lain. Ini kata Syekh Abi Bakar Syatta. Dan tidak ditentangkan beramal dengan kadim ini, tidak dipertentangkan akan penegasan mereka para ulama dengan bahwasanya apabila diperdapatkan dalam sebuah kasus ada dua pendapat yaitu kadim dan jadid,
maka pengamalannya harus dengan jadid. Tidak dipertentangkan permasalahan tadi, dan tidak bolehlah beramal dengan kadim. Mengapa tidak dipertentangkan? Karena letak kaedah tersebut selama tidak mentarjihkan kadim tersebut oleh sebahagian ashab Syafi'i. Alasan ditarjihkan karena nampak dalilnya, zuhur dalilnya. Wa illa seandainya ditarjihkan, bolehlah bertaklid kepada qaul kadim. Ini pernyataan Syekh Habib Bakar Syatta. Jadi ini juga kita harus memahami betul kondisi pendapat ini dalam ranah mazhab Syafi'i ini di tingkat apa. Karena ini bisa fatwa ini. Kita punya satu kaidah bahwasanya kitab yang berbentuk musannaf dan kitab yang berbentuk fatwa, jika keduanya bertentangan, diutamakan kitab yang berbentuk musannaf. Mengapa demikian? Karena fatwa seorang ulama itu bisa dia kondisional, artinya dijawab karena kasus. Karena ada orang yang bertanya yang kasusnya seperti itu, dijawablah seperti itu. Tetapi untuk yang menjadi formal yang mewakili mazhab, ini tidak boleh kadang-kadang. Ya, jadi ini juga harus kita pahami. Jadi oleh karenanya ini perlu kita lihat sejauh mana kekuatan pendapat ini, apakah ini kuat ataupun tidak. Kemudian masalah pendapat ini di ikhtiar oleh Imam Asyuti nanti di depan, ada juga di halaman lain. Ini ikhtiar Imam Suyuti. Saya rasa kalau ikhtiar Imam Suyuti ini bukan ikhtiar yang mewakili mazhab Syafi'i. Jadi ikhtiarat itu semuanya berada pada posisi pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, kecuali ikhtiar Imam Nawawi dalam Raudhah saja. Selain dalam Raudhah juga tidak kuat. Kalau dalam Raudhah itu sudah diasisi oleh ulama termasuk Ibnu Hajar yang mengasisinya. Jadi saya simpulkan sementara ini pendapat adalah lemah, itu satu. Kalau memang ini pendapat lemah tidak bisa disampaikan dalam kerangka penyampaian pendapat secara umum atau yang disebut oleh ayah tadi fatwa, maka jalan alternatif adalah memberi opsi untuk bertaklid kepada mazhab Hanafi. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Oh, satu lagi, bagi orang yang memang tahu mazhab ini, pendapat seperti ini, kalau dia memang mengajarkan kepada orang lain dalam bentuk irsyad, saya rasa ini juga tidak masalah, tetapi selama tidak menyampaikan secara di dalam ruang publik. Nah, umpamanya saya misalnya di Merendal tinggal, umpamanya sudah saya paham ini, saya ajarkan ke jamaah saya, tapi saya tidak umumkan keluar ini. Tapi pegangan saya ini, saya amalkan saja. Yang tidak boleh adalah bagi saya menyampaikannya dalam ruang publik. Adapun menyampaikan dalam ruang publik, contohnya nanti dalam rumusan yang akan kita umumkan, ini tidak boleh kalau bukan dasar pendapat yang mu'tamad, mewakili mazhab Syafi'i, atau paling tidak pendapat yang ditarjih oleh ulama mutaakhirin. Sekian yang bisa saya simpulkan.